52. Setelah matahari sudah tenggelam sempurna, Anas membalikkan badannya menghadap Jardit. Kedua tangannya kini ia taruh merangkul pinggang Jardit. Dengar jarak tinggi 3 cm dari lelaki itu, ia dongakkan wajahnya menatap Jardit dengan senyum di wajahnya. "Jardit, malam ini boleh untukku?" tanyanya dengan mata berbinar. Jardit menunduk wajah membalas tatapan wanita itu. Kini alisnya berkerut saat mendengar pertanyaan wanita itu. "Memang ada apa dengan malam ini?" Jardit bertanya balik, seraya menyingkirkan anak rambut yang sudah menutupi wajah wanita itu. Anas menurunkan tatapan, kini pipinya sudah bersemu. "Aku mau ngajak kamu ke suatu tempat," jawab Anas. Mendengar itu Jardit hanya terdiam. Ia pandangi wajah imut wanita itu dengan tatapan tak biasa. "Kemana?" petik 1. Ke tempat yang manis," balas Anas dengan malu. "Kemudian, kamu mau kan?" ajaknya kembali menatap Jardit dengan berbinar. Dengan derunya suara ombak malam itu, lagi-lagi wanita ini berhasil membuat Jardit penasaran dengan kejutan apa lagi yang akan wanita itu tunjukkan padanya. Ia helaikan nafas pelan, lalu ia anggukkan kepala seraya menjawab pertanyaan wanita itu. Anas yang melihat respon Jardit sontak langsung menarik lelaki itu. Tak lupa ia ambil tas dan topi bundarnya. Kemudian dengan berani ia bawa tangan lelaki itu ke dalam rangkulannya. Ia harus memanfaatkan malam ini dengan baik. Ia pastikan semua berjalan sesuai dengan harapannya. Dalam rangkulan wanita itu Jardit hanya terdiam di belakang wanita yang kini menariknya dengan tergesa. Jardit tersenyum saat melihat tubuh mungil yang berusaha menarik tubuhnya, lalu dengan perlahan Jardit majukan tubuhnya untuk menyamai langkah wanita yang kini sudah memancarkan raut wajah senang. Tiba-tiba ia mendenguskan nafas pelan seraya ikut tersenyum melihat tingkah wanita itu. Seperti layaknya anak kecil, kini ia hanya diam mengikuti setiap langkah wanita itu berjalan. Yang jelas Jardit akan memberikan malam ini untuknya, dan untuk itu ia siap menemani kemana wanita yang berhasil membuatnya penasaran, dengan tempat romantis seperti apa yang disebut wanita itu tadi. Dalam perjalanan malam sejuk bertabur bintang, menjadikan suasana kota Singapura sangat cocok untuk pasangan yang ingin menghabiskan waktu bersama. Seperti dirinya dan Jardit, dan setelah melewatkan beberapa menit berjalan, akhirnya mereka pun sampai pada sebuah toko kue yang terletak di wilayah Telok Ayer dan cukup terkenal di kota Singa tersebut. Panler merupakan salah satu toko kue yang paling digemari orang Singapura sejak dulu. Di sini tersedia beragam kue, roti, hingga hidangan penutup yang memanjakan lidah. Semua kue dan dessert yang ada di sini dibuat oleh chef ternama. Panler toko kue tersebut sangat populer di kalangan turis. Anas yang berhasil menemukan toko kue tersebut, setelah lama ia telah mencarinya di internet, kini senyum bahagia pun mengembang sempurna yang saat melihat toko kue itu sudah ada di hadapannya. Sedangkan Jardit masih terdiam menatap toko itu lalu bergantian dengan wanita yang kini terlihat sangat bahagia sudah memunculkan raut wajah bertanya-tanya. "Ayo, masuk," ajak Anas kembali melanjutkan langkahnya sembari menarik Jardit yang masih dalam rangkulannya. Setelah memasuki toko kue itu, Anas, wanita yang merencanakan ini pun tetap pada rencananya. Ia memilih meja dekat jendela toko dengan hiasan lampu kuning gantung pada luar toko yang mampu menambah kesan romantis pada meja tersebut. Kini mereka sudah terduduk dengan pelayan yang sudah memberikan buku menu. Dan Anas memilih dessert yang terkenal di toko ini. Sedangkan Jardit hanya memilih sebuah cookies coklat. Setelah pelayan yang tadi sudah mencatat pesanan mereka pergi. Kini dengan suasana toko roti yang cukup hening namun terkesan ramai, membuat Jardit mau tak mau membuka suara. "Jadi ini tempat yang manis," ucap Jardit menatap Anas dengan lurus. Anas mengangguk seraya tersenyum. "Iya, ini tempatnya, banyak menu manis di sini,"
balas Anas seraya tersenyum malu. Apa bedanya dengan kafe kemarin? Tanya Jardit seraya menghela nafas pelan. Sejenak Anas berpikir, ia lupa jika Jardit telah mengajaknya ke kafe yang membuat Anas mabuk. Kemarin kita cuma sekadar datang untuk makan, Jardit. Jawab Anas. Jardit mengangguk mendengar jawaban Anas yang masih masuk akal itu. Kemudian masih dengan rasa penasaran ia kembali bertanya. Kalau sekarang, apa namanya? Bukannya kita di sini juga datang untuk makan? Anas menggelengkan kepalanya, lalu dengan refleks ia angkat wajahnya menatap Jardit. Kita di sini, datang untuk dinner, jawab Anas dengan suara yang begitu lembut. Tiba-tiba Jardit terdiam mendengar jawaban Anas yang berhasil membuatnya terkejut. Bagaimana bisa wanita itu menyebut semua ini sebagai dinner? Tanpa sadar Jardit tertawa kecil setelah itu. Kenapa harus di sini Anas? Aku bisa cari tempat yang cocok dengan rencana kamu, ucap Jardit. Anas yang mendengar itu meremas bajunya. Ia tahu Jardit pasti akan bingung dengan rencana dinner di toko kue yang terkesan aneh. Namun bagaimanapun caranya Anas sudah menentukan pilihan. Karena cuma di sini tempat yang aku tahu, dan juga kamu udah kasih malam ini untuk aku, jadi toko ini pilihan aku untuk dinner kita, serunya dengan suara senangnya. Raut wajah Jardit berubah melemah setelah mendengar penjelasan dari wanita itu. Sejenak ia lupa jika malam ini punya wanita itu. Lagi pula bukannya dia akan mengikuti semua rencana wanita itu. Ia pun mengangguk seraya tersenyum untuk menghargai usaha wanita tersebut. Pesanan mereka pun datang. Dessert yang sangat disukai banyak orang itu membuat mata Anas membesar. Dengan perlahan Anas langsung mencicip dessert tersebut. Jardit yang melihat itu ikut memakan cokisnya dalam senyum simpul. Kemudian mereka pun menyantap dalam damainya suasana toko. Tak butuh waktu lama untuk menghabiskan sebuah dessert dan cookies. Kini Anas pun merentangkan satu tangan seraya memanggil pelayan untuk meminta bil kue yang sudah habis tersebut. Beberapa menit setelah itu pelayan tersebut kembali menyebutkan total sembari membawa struk tagihan tersebut. Jardit yang mendengar itu lantas mengeluarkan dompet dari sakunya bermaksud akan membayar semua itu. Anas yang sudah tahu gelagat lelaki itu sontak menghentikan dengan menunjukkan 2 buah voucher yang berhasil membuat Jardit menyipitkan mata lalu terkejut setelah itu. Dan tak lama setelah pelayan itu men-scan voucher tersebut, Jardit langsung melontarkan pertanyaan. Itu voucher yang waktu kita dapat beli kue untuk Biponijem kan? Tanya Jardit dengan penasaran. Anas mengangguk, membenarkan pertanyaan Jardit. Kamu masih nyimpen? Lanjut Jardit masih tak percaya, ternyata wanita itu menyimpan voucher yang sempat ia buang. Iya, akhirnya kepake juga ya, jawab Anas sembari membenarkan posisi duduknya. Jadi, karena voucher itu kamu milih tempat ini, tebak Jardit dengan pasti. Lagi Anas mengangguk dan tersenyum, cuma di sini toko yang aku tahu bisa bayar pakai voucher itu. Bilangnya, selain banyak menu manis di sini. Tempat ini juga bakal jadi tempat yang manis untuk aku, lirik Anas dengan pelan. Petik 1. Jadi, aku senang bisa ajak kamu ke tempat ini, makasih Jardit. Udah mau ikut sama aku sampai ke sini. Lanjut Anas sudah memajukan tubuh menatap Jardit. Tiba-tiba Jardit terdiam. Ia benar tak menyangka dengan semua usaha wanita ini. Bahkan sekarang ia masih terkejut dengan semua yang dilakukan wanita ini. Jardit yakin wanita ini pasti bekerja keras mencari letak toko kue ini. Mendadak suaranya tertahan, hatinya semakin tak karuan, saat ternyata wanita itu sudah terlalu banyak berusaha untuk dirinya. Bersambung 53. Jardit tersadar akan lamunannya, saat tangan wanita itu menyentuhnya. Ia terlalu terhanyut dengan semua yang dilakukan wanita ini.
Kemudian Jardit bentangkan senyum pada bibir tipis yang diiringin dengan anggukan wajah seraya membalas ucapan terima kasih wanita itu tadi. Hanya itu yang bisa ia lakukan, saat semua alasan wanita itu selalu berhasil membuat Jardit terdiam dan tak tahu harus membalas apa. Saat kini ia merasa keadaan semakin menyudutkan dirinya. "Aku senang lihat kamu senyum," ucap Anas dengan wajah berbinar sangat jelas. "Berdua kamu di sini, mungkin bakal jadi momen terindah dalam hidup aku," lanjutnya sembari melepaskan sentuhan pada tangan lelaki itu. "Jardit, sekali lagi terima kasih udah buat kesempatan malam ini berjalan lancar," lirik Anas seraya menatap mata Jardit. Jardit menggerutkan kening tak kala kata-kata wanita terdengar putus asa. "Kesempatan? Kesempatan apa?" tanya Jardit kemudian. Anas yang masih menatap Jardit mengangguk pelan. Dengan hembusan nafas pelan ia turunkan matanya menatap cincin putih pada jari manisnya. "Sebenarnya, semua ini kesempatan dalam rencana aku," bilang Anas dengan Jardit yang masih menatap dengan raut wajah bingung. "Rencana buat kamu jatuh cinta itu, yang sebulan lagi akan selesai," jelas Anas dengan raut wajah yang sudah menunduk dalam. Mendengar semua itu, Jardit terkejut. Ia lupa jika wanita ini punya rencana akan dirinya. Dan ia juga baru sadar jika batas waktu rencana wanita itu tinggal sebentar lagi. "Apa kamu masih butuh semua itu?" tanya Jardit masih dengan kening yang berkerut. "Ya, aku butuh. Aku butuh pengakuan dari kamu," balasnya dengan lirih. "Apa semua waktu yang kita lewati belum cukup buat rencana kamu?" ucap Jardit sembari mengelakkan nafas. Anas memajukan badan kembali menyentuh punggung tangan Jardit dengan tersenyum. "Jardit, aku udah janji buat kamu jatuh cinta. Semua waktu yang kita lewati juga sudah lebih cukup," bilang Anas tersenyum dengan hangat. "Dan aku butuh jawaban dengan semua yang kamu rasakan selama ini. Agar janji ini terbayar," jelas lanjut Anas kemudian. Seperti terlempar, Jardit mengerti dengan apa yang dimaksud wanita itu yang tanpa sadar kini meminta jawaban akan dirinya. Jardit balikan tangannya menjadi memegang tangan halus itu. Ia tatap lekat wanita yang masih tersenyum dalam genggamannya. "Anas, semua yang kamu lakukan sudah berhasil buat aku sadar dengan perasaanku selama ini," ucap Jardit dengan suara yang begitu dalam. "Tapi aku masih belum bisa kasih kamu jawaban sekarang." Petik 1. Seru Jardit menatap Anas sendu. Entah mengapa ia masih butuh waktu untuk menyatakan cinta pada wanita yang selalu tersenyum ini. "Aku tahu, mungkin masih banyak yang kamu pertimbangkan. Tapi semua itu gak buat aku lelah untuk tunggu jawaban dari kamu," ucap Anas. Jardit semakin menatap Anas dengan sendu. Akhir bulan ini, aku akan jawab semua yang aku rasakan selama ini ke kamu. Jadi bersabarlah sedikit lagi," Anas ucapnya dengan serius. Sejenak Anas terdiam tak kala Jardit mengucapkan sebuah janji seperti itu. Ia tak percaya, apa benar semua penantiannya akan terbayar. Ia angkat bibir itu dengan sangat lebar. Ia balas genggaman tangan lelaki itu dengan tangan kanan yang sudah bertumpu pada atas tangan Jardit. "Aku pasti akan selalu tunggu momen itu," jawab Anas dengan antusias. "Terima kasih Anas." Dengan semua ini, balas Jardit, sadar dengan kata-katanya. Masih dengan tersenyum, Anas menggeleng sembari menatap Jardit dengan berbinar. "Aku yang harusnya bilang itu ke kamu, mungkin kata terima kasih masih belum cukup," bilang Anas. Kemudian, "Tapi percayalah dengan kamu sekarang aku sangat bahagia Jardit. Bahkan dari dulu kamu selalu buat aku mampu jadi diriku sendiri," kata Anas seraya mengingat semua usahanya yang ia lakukan sendiri untuk bisa mendekati lelaki ini. Lagi, Jardit kembali dibuat terkejut. Kini jantungnya kembali berdebar. Bagaimana bisa wanita itu mengucapkan kata yang selalu membuat Jardit menjadi tak fokus? Dari dulu,
Tanya Jardit bingung. Apa sebelumnya kita pernah bersama? Anas menundukkan wajahnya. Senyum di bibirnya perlahan surut, namun dengan semua yang ia katakan tadi bukan sudah seharusnya ia beritahu Jardit tentangnya dulu. Ia angkat wajahnya dan kembali menatap Jardit. Ya, kita pernah bersama. Bersama dalam artian tak saling bertatap muka, bersama tak saling menyapa, bersama cuma aku yang sadar akan semua itu, kata Anas dengan sendu. Aku wanita yang dulu pernah kasih kamu surat cinta. Dan berakhir di tempat sampah, lirik Anas dengan tersenyum miris akan masa itu. Mendadak pikiran Jardit kembali mengingat pada saat dirinya dulu. Ia ingat kejadian pada saat remaja. Memang banyak wanita yang memberikan surat cinta padanya dulu. Ia tak tahu jika Anastasia juga memberikannya surat cinta. Namun ia ingat surat itu, surat yang ia sobek setelah membaca isi. Saat itu ia sudah terlalu muak dengan semua surat yang terus-menerus datang pada dirinya. Dan Jardit tak menyangka jika wanita ini melihat semua tindakannya. Ia semakin merangkul jemari tangan Anas di atas meja tersebut. Maaf kalau kamu lihat itu. Saat itu banyak yang kasih aku surat cinta. Dan semua pasti berakhir di tempat sampah, jadi bukan cuma kamu saja, Anas bilang Jardit dengan suara yang tenang meluruskan kesalahpahaman. Anas kembali tersenyum tak lagi sendu, ia juga ingat jika dulu ia tidak sendiri. Banyak wanita yang mengejar Jardit. Aku ngerti kok, yang jelas sekarang aku bersyukur bisa berhasil dekat sama kamu, ucapnya kembali memancarkan raut wajah yang berbinar. Ada waktu di saat Jardit sangat tersentuh dengan semua respon lembut wanita ini. Bahkan tak jarang wanita itu membuatnya terpesona saat menjawab semua pertanyaannya. Kini perkiraannya memang benar, entah mengapa ia menyukai rutinitas barunya. Melihat senyum di bibir wanita itu, dan mendengar setiap respon wanita itu, berhasil membuatnya terbiasa. Bukankah wanita itu sudah berhasil merubah dirinya? Asteris. Pagi hari di kantor, lelaki parubaya yang sedang bercengkrama dengan para klien sehabis menyelesaikan meeting. Kini keluar dari ruangan tersebut, namun tiba-tiba ia menghentikan laju langkahnya saat ia rasakan nyeri pada dadanya. Kini tangan kanannya sudah meremas dadanya dengan kencang, dan kemudian dengan perlahan ia hingga hilang fokus lalu terjatuh setelah itu. Pada klien yang sedang bersamanya mendadak terkejut dan langsung berkerumun mendekati tubuh yang sudah tergeletak dengan sempurna. Pak Andri, serunya salah satu klien seraya mengangkat tubuh parubaya tersebut. Cepat telepon ambulan, teriaknya setelah itu. Beberapa menit ambulan datang, kini dengan tergesa mereka membawanya, dengan salah satu klien dan asisten CEO yang ikut bersama saat itu. Setelah sampai pada rumah sakit, tak butuh lama asisten tersebut langsung menghubungi Bu Rina selaku istri Andri. Bu Rina yang mendengar kabar suaminya, tiba-tiba lemas tak berdaya. Suara isak tangisnya mengundang asisten rumah tangga datang. Ya ampun, ada apa Bu? Tanya Sura selaku pembantu di rumah tersebut sembari membantu Bu Rina berdiri untuk duduk. Masih dengan isakan tangis, Rina mencoba menjawab. Bapak, masuk rumah sakit, bilangnya membuat Sura terkejut. Kamu bilang Pak Herman siapkan mobil, kita ke sana sekarang, pinta Rina, dan dijawab anggukan oleh Sura. Dengan tubuh yang masih kaget dan lemas, ia ambil ponsel tersebut dan langsung menelpon seseorang yang jauh di sana. Lelaki yang sedang memeluk wanita yang sedang tertidur di sampingnya terganggu tak kala mendengar suara ponsel yang berbunyi berkali-kali. Ia angkat panggilan tersebut dengan kantuk di wajahnya. Halo, sahut Jardit saat mendengar isakan tangis, sontak ia langsung melebarkan matanya sempurna. Halo Ma, ada apa, kenapa nangis? Tanya Jardit saat tahu siapa yang menelepon. Jardit, ayah kamu, masuk rumah sakit, jawab Rina terbata-bata sembari terisak. Jardit yang mendengar itu dengan panik langsung bangun dari tidurnya,
tanpa sengaja ikut membangunkan Anas yang ada di sampingnya. Bersambung 54. Anas terbangun bingung saat melihat Jardit yang sudah memunculkan raut wajah panik dan gusar. Segera ia dudukkan tubuhnya di atas ranjang dengan ekspresi yang sudah ikut memunculkan raut wajah bertanya-tanya memandangi lelaki itu. "Ada apa?" tanyanya bingung, saat lelaki itu sudah mengakhiri sambungan pada ponselnya. Anas majukan tubuhnya menyentuh pundak Jardit. "Jardit, kenapa?" tanyanya lagi tak kala lelaki itu terdiam tak menjawab pertanyaannya. Jardit yang sedikit tersentak dengan sentuhan tangan Anas, menolehkan wajah menatap Anas yang ada di samping. "Kita akan pulang hari ini," jawabnya. Cepat berkemas, lanjut Jardit dengan suara yang terlihat khawatir lalu turun dari ranjang tersebut. Mendengar perintah itu Anas hanya menatap heran punggung Jardit yang sudah menghilang di balik pintu kamar mandi. Sebenarnya ada apa ini? Apa ada sesuatu yang mendesak sekarang? Seharusnya besok mereka akan pulang. Bukankah Jardit akan mengajaknya ke suatu tempat lagi hari ini? Tiba-tiba Anas merasakan perasaan tak enak menghampiri dirinya. Setelah berkemas, Anas turun dari lantai kamar hotel. Saat lelaki itu menghubunginya jika dia sudah berada di lobi hotel. Dan benar saja terlihat Jardit yang sudah menunggunya dengan sedikit tak sabar. Lelaki itu hanya diam saat Anas sudah berada di sampingnya. Kemudian dengan tergesa Jardit melangkah menuju meja resepsionis untuk check out setelah ia memberikan kunci kamar hotel tersebut. Sebuah mobil putih yang ternyata Jardit sewa kini sudah siap tepat di depan pintu halaman hotel. Lalu kemudian sopir mobil itu keluar seraya mengambil koper untuk ditaruh di bagasi mobil. Setelah itu Jardit langsung masuk tanpa menoleh ke arahnya sama sekali. Melihat Jardit seperti itu Anas hanya bisa mengikuti dalam diam. Kini mereka sudah berada dalam pesawat. Anas yang sudah terduduk di samping lelaki yang sedari tadi belum membuka suaranya itu, mencoba melirik Jardit yang sudah termenung menatap ke arah jendela pesawat. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi Anas memberanikan diri bertanya lagi. Ia sentuh tangan Jardit dengan pelan. Dan saat lelaki itu sudah menoleh ke arahnya langsung Anas membuka suara. "Jardit, sebenarnya ada apa? Kenapa dari tadi kamu diam?" Aku jadi khawatir," tanya Anas dengan suara pelan dan gugup. Lelaki yang sejak tadi terdiam, kini menghela nafas pelan saat Anas bertanya. Ia pejamkan mata sebentar dan ia respon pertanyaan wanita yang sudah menatapnya khawatir. "Ayah masuk rumah sakit, jatuh, dan belum sadarkan diri," jawabnya dan langsung memalingkan wajah kembali menatap jendela. Anas terkejut mendengar itu. Ia tak menyangka jika musibah datang pada Pak Andri. Pantas jika Jardit sepanik dan terus menampilkan raut wajah gusar. Anas mengerti alasan Jardit memilih pulang, dan ia tak boleh egois memikirkan kecewa karena tak jadi pergi hari ini. Tentang kepulangannya ini yang harus ia lakukan sekarang berada di samping lelaki itu dan memberikan rasa tenang. Ia genggam jemari tangan Jardit, ia elus tangan itu dengan pelan berharap mampu menenangkan. "Semua akan baik-baik aja, percayalah," ucap Anas sedikit menyemangati dan sudah menjatuhkan kepala di pundak Jardit. Jardit yang merasakan itu hanya bisa terdiam. Ia menghela nafas pelan seraya membalas mengelus rangkulan tangan Anas yang ada di pundaknya tanpa menatap wanita itu. Ia tak mau wanita ini ikut khawatir tentang dirinya. Mendengar wanita itu memberikan dukungan membuat ia tak tahu harus menjawab apa. Hanya inilah yang bisa ia lakukan di saat pikirannya kelut. Ia berharap semoga semua akan baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, dengan tergesa Rina dan Sura berjalan menuju ruang UGD. Hal yang pertama kali Rina lihat adalah dua orang yang sedang duduk. Kedatangan Rina membuat kedua orang tersebut lantas berdiri. Wawan selaku asisten CEO Andri langsung berhadapan dengan Rina yang sudah terisak.
"Kenapa Bapak bisa jatuh, Wawan?" ucap Rina langsung masih dengan isakannya dan menampilkan raut wajah emosi meminta penjelasan. Wawan yang melihat keadaan Rina yang sok, sontak Wawan membawa Rina untuk duduk tenang dengan raut wajah Rina yang masih menunggu jawaban. Dengan hembusan nafas pelan Wawan pun menjawab, "Maaf Bu Rina, sebenarnya waktu kejadian saya masih ada di dalam ruang meeting dan saya nggak tahu pasti kenapa Pak Andri terjatuh. Tapi Bu Rina bisa tanyakan hal itu pada Bu Vindi yang pada saat itu sedang bareng Pak Andri," kata Wawan sembari menunjuk wanita yang sudah ada di belakangnya. Vindi, wanita yang disebut itu pun lantas langsung menghampiri Bu Rina dan duduk di dekatnya. "Saya Vindi, rekan bisnis Pak Andri, dan saya yang berada dekat Pak Andri saat itu. Saya lihat Pak Andri memegang dadanya dan langsung jatuh Bu," jelasnya. "Setelah itu Pak Andri sudah tak sadarkan diri," lanjut Vindi dengan lirih. Rina yang mendengar itu semakin terisak saat bersamaan dokter keluar, dan langsung dihampiri oleh Rina. "Bagaimana Dok suami saya?" serunya. Dokter menghela nafas. "Pak Andri kena serangan jantung ringan, dan mengalami koma sekarang. Saat ini saya berhasil buat keadaannya sedikit normal. Kita akan mengkonfirmasi lagi besok, semoga hasilnya semakin baik," jelas dokter. Rina yang sedari tadi mendengar penjelasan dokter semakin terisak dalam-dalam. Ia tak menyangka jika suaminya koma. Apalagi saat melihat suaminya dipindahkan menuju rumah ICU semakin membuat Rina menangis akan hal itu. Vindi pun langsung merangkul dan membawa tubuh tiba seraya menuju ruang ICU. "Tante, saya yakin Pak Andri akan baik-baik saja," ucapnya dengan lembut. Rina hanya bisa mengangguk dalam tangisannya merespon ucapan Vindi. Setelah berjam-jam akhirnya Jardit dan Anas sampai di Jakarta. Tanpa berpikir panjang lelaki itu langsung menuju rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Dalam perjalanan terlihat Jardit lebih banyak diam, sedangkan Anas hanya bisa mengikuti Jardit yang selalu tergesa dalam keadaannya ini. Menjelang sore Jardit sampai pada rumah sakit tersebut. Ia langsung bergegas sedikit lari ke arah ruang ICU setelah mendapati di mana ayahnya berada. Yang pertama kali ia lihat adalah Wawan. Ia pun langsung melangkah maju, melihat dari luar ruangan tubuh ayahnya yang terbaring lemah dan sudah terpasang banyak selang. Melihat itu membuat Jardit tak bisa berkata-kata. "Jardit," panggil Rina sehabis makan bersama Vindi dengan raut wajah yang sudah sembab dan langsung masuk ke dalam pelukan Jardit. Selang berapa detik kemudian Jardit menatap Rina meminta penjelasannya. "Ayah kena serangan jantung Nak, dan sekarang koma," jelas singkat Rina kembali menangis. "Mama takut kehilangan ayah Dit," lanjutnya. Jardit yang kaget dengan penjelasan itu hanya bisa menatap senduh tubuh ayahnya. Jardit bawa Rina ke kursi ruangan tunggu. Ia usap tubuh Rina dengan pelan. Ia dongakkan wajah itu tak kalah melihat tangan seseorang memberikan minuman pada ibunya. Wanita itu sudah duduk di samping ibunya dan ikut mengusap lembut punggung ibunya tersebut. "Tante tenang ya, minum dulu," ucapnya seraya menyodorkan minuman. Jardit mengerut alis bingung melihat wanita itu dan tanpa lama ia langsung bersuara. "Kamu siapa?" tanya membuat wanita itu mendongakkan wajah membalas menatap Jardit. Dengan sedikit wanita itu berdiri seraya membenarkan penampilannya lalu ia ulurkan tangannya tepat di hadapan Jardit. "Aku Vindi, rekan bisnis Pak Andri." Jardit terdiam sejenak, ia tatap Wawan sekedar memastikan jika wanita itu tak berbohong. Melihat itu Wawan lantas menganggukkan kepala mengkonfirmasi tatapan Jardit. Kemudian Jardit pun ikut berdiri. Ia lihat tangan wanita yang terulur di depannya bergantian pada wajah wanita tersebut. Dan tanpa ragu Jardit balas uluran tangan tersebut dengan tersenyum. "Saya Jardit, anak Pak Andri." Vindi yang mendengar itu lantas menatap Jardit dengan tatapan yang sudah berbinar dan dengan senyum yang sudah terbentang lebar.
Semua itu tak luput dari penglihatan wanita yang sedari tadi ada di belakang Jardit. Tiba-tiba dadanya sesak saat melihat tatapan wanita itu yang sangat Anas tahu. Ia tak suka melihat ini. Dalam diam ia pun memundurkan langkah keluar dari ruang tersebut. Ia termenung mendadak, ia takut apa mungkin ia akan kembali seperti dulu lagi. Bersambung.